Keinginan pemerintah daerah Tangerang Selatan untuk membangun Mapolres Tangerang Selatan dalam pengamanan wilayah Tangsel dari kriminalitas dan terorisme nampaknya tidak mudah. Pasalnya pembangunan Polres tersebut masih terkendala dengan permasalahan kurangnya jumlah personil dan anggaran pembangunan. Akibat seringnya wilayah Tangerang Selatan kerap dijadikan tempat persembunyian kelompok teroris, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani meminta untuk dibangun Mapolres Tangerang Selatan. Tak tanggung-tanggung, Airin telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Mapolres Tangerang Selatan di kawasan Bumi Serpong Damai BSD. Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto menyatakan, pihak kepolisian daerah Metro Jaya bersama dengan pemerintah daerah Tangerang Selatan saat ini masih melakukan koordinasi terkait pembangunan markas polisi resort di Tangerang Selatan. Rikwanto mengaku pembangunan Polres tersebut masih terkendala dengan permasalahan kurangnya jumlah personil dan anggaran pembangunan. Memang wacana untuk membangun Polres di Kabupaten Tangerang Selatan sudah ada dan rencana lokasinya juga sudah ada. Di sana disiapkan oleh Bupati ataupun Wali Kota Airin ya, Pak Airin. Namun dari kepolisian masih mengkaji mendalam berkaitan dengan sumber daya yang ada. Pembangunan markas Polres di Tangerang Selatan memang sudah sangat diperlukan. Pasalnya, daerah Tangerang Selatan sudah seringkali menjadi tempat kegiatan berkumpul ataupun target kejahatan kelompok terorisme. Seperti kasus di tahun lalu, di mana terjadi penembakan di kawasan Bintaro terhadap anggota kepolisian yang 3 diantaranya tewas di tempat kejadian. Baru-baru ini saat malam pergantian tahun baru 2014 kemarin, saat pihak Densus 88 Anti Teror dan Satuan Jatan Ras Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di salah satu kontrakan yang dihuni terduga teroris di Ciputat, Tangerang Selatan. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, istri ketiga mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS, Darin Muntazah, datang ke gedung KPK untuk menjenguk suaminya, Lutfi Hasan Ishak, di Rutan Guntur, Jakarta. Darin merupakan istri ketiga Lutfi yang dinikahkan Lutfi saat Darin masih duduk di kelas 3 SMA. Meski pada Rabu tanggal 1 Januari 2014 kemarin, para keluarga tahanan pelaku tindak pidana korupsi diberikan kesempatan menjenguk keluarganya maupun kerabatnya. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan istri ketiga mantan Presiden Keadilan Sejahtera PKS, Darin Muntazah. Darin datang menjenguk LHI sehari setelah tanggal yang telah diberikan KPK. Darin yang datang didampingi ajudannya masuk ke dalam gedung KPK untuk mengurus surat izin menjenguk di Rutan Guntur, Jakarta. Tidak banyak yang disampaikan Darin saat ditanya para awak media. Darin mengaku jika dirinya jarang menjenguk Lutfi, sehingga kini dia akan lebih rajin untuk menjenguk suaminya. Iya kan nggak pernah ke Guntur. Kemarin-kemarin kemana? Ada kok nggak kemana-mana. Pikirin aja nih Mbak Darin. Darin dikabarkan telah dinikahi Lutfi saat masih duduk di bangku kelas 3, sebuah SMK di kawasan Jakarta Timur. Tapi kini Darin sudah lulus dari sekolah. Dalam berkas dakwaan, Lutfi sempat mengajak Darin beserta ayah dan ibunya berbulan madu ke Malaysia. Saat itu tiket pesawat dibelikan oleh Ahmad Fatona. Tiket itu dibeli melalui agen perjalanan Red Lotus Loyalindo milik Saldi Mata. Saldi Mata adalah adik dari Presiden PKS Muhammad Anies Mata. Tak hanya tiket, Lutfi juga membelikan mobil Mitsubishi Grandis untuk Darin sebagai hadiah pernikahannya. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Gara-gara mencuri uang tetangganya sendiri, seorang pemuda yang masih berstatus pelajar harus mendekam di penjara. Pemuda ini mengaku terpaksa mengambil uang hanya untuk membeli baju dan rokok. ST hanya bisa tertunduk setelah digelandang petugas lantaran mencuri uang sebesar Rp500.000. Di hadapan polisi, pemuda yang masih berstatus pelajar SMA ini mengaku nekat mencuri uang tetangganya sendiri yang bernama Mariati, lantaran ingin membeli baju dan rokok. Ulah pelaku ini terkuak setelah jajaran Mapolsek Karangtinggi berhasil mengamankan rekan korban berinisial YG setelah kedapatan mencuri kap motor di Desa Padang Tambak, Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Menariknya, aksi pencurian yang dilakukan pelaku ini tak lain merupakan tetangganya,
bahkan masih memiliki hubungan keluarga. Berdasarkan hasil pengembangan penyidik, diketahui juga dan didapatkan untuk pelaku pencurian uang. Jadi selain dari saudara Yogi ini, juga ada saudara Sutar dan saudara Jaja yang mengambil uang di rumah korban ini pada tanggal 10 Oktober. Kemudian kejadian ini tanpa sepengetahuan pemiliknya juga karena saudari Mariati ini sedang bekerja atau mencari sawit. Akibat perbuatan ST dan rekannya YG dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Tetra Surya melaporkan. Kecelakaan maut antara dua sepeda motor terjadi di ruas Jalan Raya Desa Penyak, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Satu orang pengendara tewas, sementara keberadaan pengendara lainnya menghilang. Kecelakaan di Jalan Raya Penyak melibatkan dua kendaraan bermotor jenis Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi BN 6197KJ dengan Honda Supra X warna hitam yang belum diketahui identitas pemiliknya. Korban meninggal dalam peristiwa itu adalah pengendara motor Vixion bernama Aryadi, 20 tahun, warga desa Terentang. Kecelakaan maut ini bermula saat Ari melaju dari arah Koba menuju desa Kurau untuk berkunjung di kediaman pacarnya. Korban melaju beriringan dengan sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor polisi BN 8066RA. Kecelakaan bermula saat korban hendak mendahului. Sepeda motornya bersenggolan dengan sepeda motor Supra X tersebut yang identitas pengendaranya belum diketahui. Akibatnya sepeda motor korban oleng dan hilang kendali sehingga menyebabkan Ari terpental dan terjatuh ke tengah badan jalan. Diduga saat korban terjatuh langsung disambar oleh mobil yang melintas dari arah yang sama. Mengetahui hal itu, keluarga korban menangis histeris di pintu masuk ruang unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah. Saat ini pihak kepolisian masih mencari identitas pemilik kendaraan Supra X yang juga tergeletak di jalan berdekatan dengan kendaraan korban. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Fahru Rozi melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, di antaranya pekerja tambang tolak PHK. Informasinya setelah yang satu ini.